Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anggraini Wibowo. Saya mahasiswi Hukum Tata Negara UIN Negeri Banda Aceh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas sumber hukum formil dan material. Yuk kita simak sama-sama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum formil? Sumber hukum formil adalah sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formil membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat. Nah, apa saja yang termasuk sumber hukum formil dan material? Di antaranya ada undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan kebiasaannya. Setelah ini kita akan bahas satu-satu tentang pengertian tersebut. Nah, yang pertama ada undang-undang dalam arti formil atau disebut juga undang-undang dalam arti sempit. Setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang. Yang dimaksud di sini ada presiden dengan persetujuan DPR. Kemudian undang-undang dalam arti material atau arti luas. Setiap peraturan ketetapan yang isinya berlaku dan mengikat secara umum. Dengan catatan yang dimaksud secara umum ini tidak termasuk semua warga negara, misalnya berlaku untuk daerah tertentu saja. Nah, selanjutnya ada contoh undang-undang formil, material, formil, dan material. Yang pertama adalah contoh undang-undang formil, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kenapa disebut formil? Karena undang-undang ini dibentuk untuk DPR dan disahkan oleh Presiden. Namun undang-undang ini hanya berlaku bagi militer saja. Nah, kemudian undang-undang material. Contoh undang-undang material adalah peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan wali kota. Kenapa disebut undang-undang material? Karena isinya mengikat secara umum tetapi bukan merupakan ketetapan yang dibuat pemerintah dengan persetujuan DPR. Nah, kemudian ada juga undang-undang yang bersifat formil dan material. Contohnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian contoh lainnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kenapa kedua undang-undang ini merupakan contoh dari undang-undang formil dan material? Karena kedua undang-undang ini isinya mengikat secara umum dan dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan disahkan oleh Presiden. Nah, yang kedua ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan. Terjadinya jurisprudensi manakala seorang hakim dalam memutuskan perkara tidak bisa menggunakan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga dalam keadaan demikian seorang hakim harus menciptakan hukumnya sendiri yang kemudian dicetuskan dalam putusan pengadilan. Karena mengingat dalam diri hakim melekat suatu asas yaitu ius curia novit, yang berarti hakim mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak dalam memeriksa dan mengadili perkara. Dalam memutus suatu perkara, terkadang hakim tidak bisa menggunakan suatu aturan hukum yang telah ada. Berarti hakim harus menciptakan hukum sendiri yang dicetuskan dalam putusan pengadilan. Pada hakikatnya, putusan hakim atau pengadilan hanya mengikat pada pihak yang berperkara. Namun, sebenarnya penting juga untuk umum, karena apabila terdapat suatu perkara yang sama, maka hakim bisa memutuskan dengan putusan hakim yang telah adil terdahulu. Tapi tidak semua pengadilan disebut jurisprudensi. Syarat putusan pengadilan menjadi jurisprudensi adalah 1. Berkekuatan hukum, inkrah, tidak ada banding atau kasasi, perkara baru, memiliki keadilan, telah melalui uji eksaminasi, melalui notasi Mahkamah Agung. Nah, yang ketiga adalah traktat atau perjanjian. Ada beberapa macam traktat. Yang pertama adalah bilateral, perjanjian antara dua negara. Multilateral, perjanjian antara lebih dari dua negara. Bagaimana bisa traktat menjadi sumber hukum? Traktat mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara dari masing-masing negara yang membuatnya. Perlu diingat pula, traktat itu berdasarkan asas yang disebut sebagai pasca servanda. Artinya setiap perjanjian harus dihormati dan ditaati. Karena traktat ini dibuat oleh negara, maka semua warga negara wajib menaati traktat yang telah dibuat itu. Menurut Utrecht, ada 4 fase pembuatan perjanjian antar negara.
1. Penetapan. Penetapan maksud adalah penetapan isi perjanjian oleh utusan atau delegasi pihak-pihak yang bersangkutan dalam konferensinya. Kedua, persetujuan masing-masing DPR yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, ada ratifikasi atau pengendasan dari masing-masing kepala negara. Keempat, pengumuman. Nah, yang terakhir adalah kebiasaan. Menurut Mr. G.H.R. Billiford, hukum kebiasaan itu juga disebut dengan kebiasaan. Hukum kebiasaan sama dengan kebiasaan, meliputi suatu peraturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Ada syarat kebiasaan menjadi hukum. Yang pertama, terdapat perbuatan atau tindakan semacam dalam keadaan yang sama dan kemudian diikuti oleh umum. Kedua, harus ada satu keyakinan hukum, opinio juris necessitatis. Kedua, syarat ini menjadi dua arti. Yang pertama, keyakinan hukum dalam arti material, artinya suatu keyakinan bahwa hukum atau keyakinan bahwa suatu aturan itu semua hukum yang baik. Jadi yang dilihat itu isinya, apakah isi peraturan itu baik atau tidak. Dan yang kedua, keyakinan hukum dalam arti formil, artinya orang yakin bahwa aturan itu harus diikuti dengan taat dan dengan tidak meninggalkan akan isi dari aturan tadi. Nah, bagaimana nih teman-teman pembahasannya? Saya rasa pembahasan sini cukup sampai di sini. Saya mohon undur diri. Semoga berkah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.